Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Masih bareng gua. Seperti biasa, kali ini kita ngobrol bersama salah satu wanita yang aktif sekali di Twitter, tapi sayangnya tidak mau di-mention account Twitternya. Nah, karena kita akan bahas banyak banget semua aktivitasnya di Twitter. Sekali lagi kalau yang penasaran nanti, yang udah dengar kontennya, yang udah sampai akhir tahu ceritanya tentang apa, please keep it for yourself aja. Nikmati saja hiburan ini dan anggap saja ini hanya sebuah obrolan yang belum tentu berfaedah gitu, karena sekali lagi podcast ini sangat menjaga kerahasiaan narasumber ya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama wanita yang ada di depan saya. Namanya adalah Alicia. Halo. Halo Alicia. Halo Om. Ya ampun Om. Tua banget kayak. Karena sekarang kelihatan kayak om sih rambutnya. Oh iya. Gara-gara berewok ya. Iya. Kenapa nggak dicukur dulu sih? Nggak ada intensi. Kalau ada sesuatu yang bilang, cukur dong, baru cukur deh. Iya. Tapi, next time ya. Iya. Ya next time boleh lah. Boleh next time ya. Alisa by the way, tahun ini umur berapa ya? Let's say 20-an. Tapi gak mau ngasih detail berapa. 20, early 20? Early 20. Oh iya? Kalau early itu, kalau 25 ke atas tuh early ya? Enggak dong. 25, 24, 23 kan early nih. End of 20. Kalau 25, 26, 27, 28, 29, 30 tuh end of 20. Mid quarter life crisis. Anjir. Period tuh biasanya 24, 25, 26. Early tuh 20, 21, 22. Berarti mid. Tapi udah quarter life crisis berarti mid ya? Ya. Quarter life crisis udah lewat belum? Belum. Ya udah ketebak lah berapa. Kan masih ada range-nya. Masih ada beberapa dong. Quarter life crisis mid tuh cuma ada 3. Kalau bukan belum lewati ya berarti 1 atau enggak ya? Biar kan orang menghitung, belajar matematika. Oke. Umur segitu berarti biasanya ya kalau orang umur segitu tuh lagi ada di masa-masa mau ngapain nih di umur segini gitu. Misalnya ada beberapa orang yang baru lulus kuliah, kalau yang kuliah. Ada juga yang mungkin masih kuliah terus mau fokus ke karir. Mau kerja apa ya? Berarti sekarang posisinya Alicia ada di situ. Posisi kuliah. Ya. Kerja real life iya baru resign Oktober. Oh gitu. Sekarang Februari ya. Terus ada nih kerjaan lain. Oke, jadi kita ngobrol satu-satu aja, kita breakdown. Jadi ada 2, satu di pekerjaan yang di real life, satu lagi yang tidak real life. Gitu. Kita ngomong yang dari real life dulu. Ya, di real life
umur segini masih kuliah. Kuliahnya udah belum selesai tapi. Belum, Udah masih jauh, mau. masih jauh. Oh, masih jauh. Masih jauh. Masuknya tapi telat. Telat Oh, kenapa telat? dong. Karena Kerja dulu. Iya, kerja dulu. Terus kepikiran mau kuliah nggak ya gitu. Kayak kepikiran pasti orang tuh kalau lulus SMA pasti mikirnya kayak mau kuliah apa enggak gitu kan. Buat beberapa orang tuh kuliah kan keharusan ya. Kalau di keluarga aku sebenarnya kuliah itu keharusan, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Oh, gimana sih kalau itu bukan keharusan. Kamu harus kuliah, tapi kalau nggak kuliah juga nggak apa-apa, tapi harus punya duit. Itu bukan keharusan maksudnya. Maksudnya itu kalau mau kuliah ya boleh, ya kan. Kalau boleh atau kalau bisa kuliah tuh bagus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu namanya bukan keharusan. Tapi lebih baik kuliah. Tapi nggak harus kan? Enggak. Berarti bukan keharusan. Oh iya benar. Gitu nih. Benar. Alangkah lebih baiknya kalau emang ini kamu kuliah. By the way, punya kakak adik? Punya saudara cowok. Berarti bontot dong kamu. Bontot. Oh, jauh tapi rentangnya. Oh jauh. Oh. Jauh, lumayan jauh. Mereka udah married semua. Oh, udah married semua. Udah married semua. Kamu kapan? Kapan? Itu disimpan sangat-sangat jauh. Oh, tapi nggak di plan ya? Nggak ada plan. Mungkin kayak lebih ke hopeless, gak tau ya mau nikah apa enggak. Enggak, soalnya biasanya umur segini tuh udah mulai ngeplan nikahnya tuh 3 tahun lagi dari sekarang, 4 tahun lagi dari sekarang. Ya ini perkara calon yang nggak tahu siapa, tapi udah di plan lah 3 tahun ke depan aku harus nikah. Kalau kamu ngeplan nggak kapan mau nikah? Aku ngeplan dong, tapi bukan ngeplan dalam arti rentang waktu ya. Kayak misalkan harus nikah di umur 35 misalnya, atau 30 atau 25 gitu, enggak. Tapi ada threshold yang harus dilewatin. Kayak misalkan kayaknya nikah tuh sekarang range budgetnya sekian, at least udah nyampe 80%-nya, go ahead buat nikah. Jadi sekarang masih di tahap ngumpulin dulu. Tentang uang berarti ya. Nikah ada tapi nikah yang gak pakai uang tuh sulit ya. Ada di KUA gratis. Yang viral kemarin. Tapi kan masalahnya gak semua ya mau gitu. Cari yang mau berarti. Cari yang mau. Iya, kalau yang mau nikahnya gitu dong senang banget sih. Cuma kan masalahnya nikah tuh ya keluarga kan. Menyatukan dua keluarga. Iya, susah. Emang keluargamu mau misalnya nikahnya di KUA doang, gak ada pesta? Belum nanya sih. Yang sebelum-sebelumnya kan ada abang-abang, kakak. Ada pesta. Nah kan, coba nggak pesta. Nggak berani dong posisinya mau ngelamar anak orang nggak ada pesta. Nah ya kan? itu. Tapi kan beberapa berhasil bisa nggak ada pesta. Kita nggak tahu di baliknya. Ada pertengkaran seperti itu. Who knows? Emang tahu yang mereka di KUA itu posting mereka di baliknya yang gimana? Nggak tahu juga kan? Iya sih. Ya bisa aja tuh itu nikahnya nggak ada. Negatif sekali. Nggak tahu, maksudnya kita coba mengira-ngira saja. Iya sih. Iya kan susah kan gitu. Jadi itu soal pernikahan. Jadi kamu tidak ada bayangan, belum ada nih sekarang nabung-nabung gitu udah mulai? Nggak ada, emang cewek harus nabung kalau nikah ya? Alternatif. Mungkin lebih ke buat kehidupan selanjutnya ya, karena nggak ada planning. Iya. Nggak ada planning buat nikah dalam waktu dekat. Iya. Atau let's say di bawah 5 tahun nggak ada planning buat nikah, otomatis nggak ada nabung buat nikah dong. Iya. Ya at least ya buat plan apalah gitu. Kan ada, apalagi cewek biasanya lebih ribet terus biasanya ya cewek tuh lebih mikir lebih well plan ketimbang cowok. Kayak at least kalau nggak nikah nih, gue punya gaji misalkan 10 juta, contoh 10 juta, 20%-nya buat foya-foya, 20%-nya buat belanja, buat makan, 20%-nya lagi buat nongkrong, 20%-nya lagi buat entah buat apa, saving, atau sisanya buat keluarga misalnya. Kan ada pos-posnya. Biasanya cewek lebih kayak gitu. Ada dong pasti. Tiap orang ada deh, gak harus cewek sama cowok deh. Gak juga. Tergantung. Kita kenapa selalu ngomong di antara hitam dan putih tuh di tengah gitu, abu-abu terus.
Bukan abu-abu, karena faktanya memang begitu. Kita kan selalu berkaca sama orang circle kita, terus ke kita juga kan. Ini kan circle, kita ngomong diri kita dulu nih, aku dan kamu, Miss, ya kan? Aduh. Kamu seperti apa, aku seperti apa. Apa umur kita beda jauh kan? Nggak beda jauh lah. Berapa umurmu? Genap 30. Ouch. Gimana rasanya? Rasanya apa? Umur 30. Muda kembali. Apa yang dirasa? Biasa aja. Gak ada yang merasa menyesal gitu, pengen balik umur 20-an atau berapa? Pengen balik ke umur 20-an, tapi ekonominya mandek banget tuh kalau di umur 20-an. Lebih settle sekarang ya? Lebih settle sekarang lah. Betul. Bagus kalau bisa settle di umur 20, tapi kan susah ya kalau nggak ada. Jarang ya? Jarang. Kecuali kita anak siapa gitu. Anak siapa tuh? Anak orang yang tiba-tiba rezeki nomplok, kita nggak tahu. Pengennya gitu, bisa nggak direinkarnasi aja? Terus ada request gitu, ada form requestnya mau jadi anak siapa? Penuh dong, semua orang request kalau gitu. Baru ini baru ngobrol gini doang udah 10 menit lah. Udah 10 menit ya? Serius udah? Oh my god, omong kosong lagi. Omong kosong nih. Tidak ada fakta, tidak ada faedahnya. Iya betul. By the way, kita tadi ngomong real life ya. Real life-mu kuliah masih jalan, terus keluarga. By the way, di rumah keluarga masih lengkap? Lengkap. Orang tuh masih lengkap, masih sehat, masih aktivitas. Sehat yang dalam artian bisa aktivitas ya, nggak yang terbaring gitu. Iya. Masih pada kerja berarti? Kalau kerja nggak, dua-duanya udah pensiun. Cuman kalau ibuku sendiri itu dia masih kayak mengabdi gitu, jadi masih. Oh, mengabdi. Jadi walaupun dia udah pensiun tapi dia pengen kerja. Ya. Buat gerak ya. Bukan karena emang dia mau aja gitu. Emang harus gitu sih. Kalau nggak ada kegiatan gimana? Ya seminggu sekali doang juga sih dia kerja. Iya, tapi lu paling gak gerak lah. Iya. Terus di rumah berarti tinggalnya sama mereka, sama kakak-kakak? Keluarga aku udah pisah semua sih. Maksudnya orang tua punya rumah sendiri. Terus saudaraku udah punya rumah sendiri karena udah nikah ya. Dan aku udah tinggal di kota lain sendiri, ngekos. Oh, ngekos tapi jauh dari rumah? Iya. Kalau deket gak ngekos dong Pak. Iya. Ada yang ngekos deket? Iya, deketnya seberapa dulu. Deket kan ada parameter ya. Ini nih tapi masih satu provinsi? Enggak, beda. Oh, beda provinsi? Iya dong. Oh, kirain masih satu provinsi. Enggak ada, beda provinsi. Tapi satu pulau dong. Iya dong. Karena kuliah atau gimana? Karena kuliah sih. Oh, karena kuliah, pantesan. Karena kuliah. Jauh ya, pasti jauh. Karena cowok. Aduh. Bisa ya cowok bikin motivasi seseorang buat pindah kota? Bisa? Selain menikah. Loh, gak harus nikah? Iya, maksud aku gak menikah tapi bisa jadi motivasi pindah gitu. Ada. Tapi itu depends environment di keluarga ya. Kan kadang pengen keluar dari rumah karena gak nyaman atau karena apa. Iya sih, itu benar. Tapi kalau ini kan Alicia nyaman kan? Nyaman, di rumah sebenarnya nyaman. Emang anaknya ini aja explore. Iya, agak-agak gitu. Wow. Terus kerja di real life, kuliah sama kerjanya relate gak? Enggak relate sama sekali. Enggak relate kan? Kuliahnya apa? Kuliahnya teknik. Kerjanya lebih ke ekonomi. Kok bisa beda? Karena dapatnya sih. Finance kan ada ilmunya. Ada yang apa? Ada ilmu khusus. Ada kayak bikin report gitu kan, ada ilmunya ya. Rumus ya. Kok teknik jadi? Tekniknya maksudnya teknik masih berkaitan gitu teknik? Gak ada kaitan sama sekali sih menurutku. Emang kalau di teknik ada ekonomi ada ya. Cuman nggak ada sih kalau di kerjaan, nggak relate sih. Terus kok mau nerima tuh perusahaan? Karena udah kenal sama yang punya. Oh. Kalau itu mah karena
Mau dia tukang kopral juga. Mau jadi apa juga masuk kalau udah Karena teman sendiri. Teman sendiri, ownernya. Ownernya tuh teman sendiri. Oh, tapi digajinya sesuai yang layak kan? Kan kadang-kadang sangat layak sih, sangat layak. Oh, jam kerjanya aja yang nggak layak. Sering terjadi kalau jam kerja. Itu kan kayak tergantung ngebawanya lah. Emang ada yang kantornya dibikin nyaman biar kerjanya lama. Ada. Terus akhirnya masih di situ tapi udah resign per Oktober, stres. karena nggak ada waktunya maksudnya. Karena udah nggak kuat aja sih. Jadi kan aku kuliah nih, teknik lah, bisa ngebayangin kayak gimana kuliah anak teknik kan. Pagi aku jam 6 bangun tuh, alarmku jam 5. Tapi biasanya bangun pasti antara jam 5 sampai jam 6 lah maksimal. Bangun mandi. Jam 7:30 aku udah harus nyampe kantor. Dimana satu kantor itu cuma ada 2 orang yang handle finance buat semuanya. Aku asistennya. Udah nyampe kantor. Nanti ada jam-jam aku kuliah, aku berangkat kuliah nih. Aku berangkat ke kampus. Kuliah, dari kampus aku balik lagi kantor, kerja lagi. Kayak gitu sampai jam 11 malam. Wah gila, capek. Harusnya sih emang cuma sampai jam 9-10 ya. Jadi kesepakatannya boleh kuliah, tapi digantinya malam. Jamnya. Jadi jamnya waktu aku ke kampus itu diganti kerjanya malam. Oh gitu. Itu. Jadi jam 11 aku baru kelar, setengah 12, jam 12 aku baru nyampe ke kosan. Habis itu aku istirahat, mandi dan lain-lain. Kadang makan, kalau bisa makan. Terus aku kerjain laporan tuh. Laporan, tugas, segala macem. Sejam 2 jam lah baru bisa tidur. Jadi exhausted banget. Buset. Gila kalau kayak gitu ya capek sih, walaupun teman sendiri ya. Iya, pasti. Gila. Tapi jaraknya salarinya oke. Salarinya oke, cukup. Untuk ukuran daerahnya atau untuk ukuran daerah? Oh iya. Untuk ukuran daerah cukup. Range-nya UMR? Ini kan bukan di kota besar ya. UMR jauh ke atas. Daerah Pulau Jawa juga, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah kan. Jawa Tengah aja. Let's say parameter tertingginya adalah Jogja. Jogja tuh 2,1. Ini di atasnya 3 kali lipat ya. Wah gila, kalau 3 kali lipatnya ya jelas Stokcer lah untuk di daerah situ ya. Iya tuh daerah situ. Itu bahkan Jakarta ada yang di bawah itu loh. Masa nggak ada? Jakarta bukannya 6 juta ya? UMR Jakarta 4,2. Bohong. Tapi kan pasti dapatnya lebih dari itu. Ya plus apa sih, berapa sih? Tolonglah. Mohon maaf nih. Ini sangat layak berarti ya. Iya sangat layak. Terus ada uang makan 20.000 dikali 20. 2. Kok 2? Ya makan pagi sama siang. Oh per hari? Bisa dipakai pagi siang atau siang sore, terserah. Itu cash atau? Kita ngasih bill sih. Aku sendiri sih yang proses billnya. Tapi maksimal 20.000. Oh, kalau misalkan nggak mau makan tapi kita mau mentahnya aja bisa? Nggak boleh, harus makan. Oh harus Jadi makan. yang dikumpul itu udah berupa bill bayar makan. Oh anjing, tiap makan berarti harus bill. Kalau kita beli bon kosong? Itu sebenarnya bisa sih, karena kan aku yang bikin juga. Oh. Aku yang handle juga laporan, terus bon semuanya. Berarti kalau let's say 40 kali, kalau hari kerja Sabtu masuk gak? Oh liburnya terserah si ownernya. Jadi kan tiap berapa ada jadwalnya, ada schedule. Terus ada liburnya tiap ada yang kadang seminggu sekali, kadang 10 hari sekali gitu, 2 hari tapi. Berarti in total dalam 1 bulan liburnya ada 4, 5? 2 sampai 4 kali. Terserah, tergantung schedule kegiatan. Oh iya, schedule kegiatannya kan terserah, tapi kan ada standar kayak misalkan kalau misalkan kerja di Jakarta normal ya, itu Monday to Friday, berarti kan 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kalau dikali seminggu tuh, sebulan tuh 4 minggu, berarti 5 kali 4, 20 hari kerja aktif. Berarti sebenarnya kamu sebulan tuh kerjanya cuma 20 hari. Oke, berarti tadi efektif 20 hari kerja. Kalau ini efektifnya tidak jelas berarti. Tidak jelas, suka-suka sih. Let's say 1 bulan 30 hari and then free
free day-nya adalah 2-4 hari. Berarti hari kerja aktifmu adalah 25 hari, ya kan? 25 hari. Kalau sehari 40.000 kali 10 400.000, 800 tambah 4 1,2 juta. Jadi kalau 6 plus 6 7 jutaan, iya. Wah, gede lah. Itu sama ada perdim. Perdim tuh apa? Uang jalan. Ada uang jalan lagi? Ada. Wah, gila. 150.000 per minggu. Buat ibaratnya ganti bensin atau ganti Grab. Oh, berarti kalau segitu tambah 150 kali 4 600. 600. Ya. Oh iya, gede itu gede. Worth it sebenarnya. Worth it banget tapi capek. Apa sih itu, kayak KAP gitu? Apaan KP? Kantor akuntan publik. Bukan. Dia di entertain. Oh, entertain. Jarang ya entertain. Oh, tapi entertain ya sih. Entertain. Yeah. Aku nggak tahu sih kalau yang rata-rata kru gitu berapa. Nah. Cuman emang segitu kalau yang di office. Bahkan lebih kalau seniorku. Kan kita berdua kan kerjanya. Dan itu udah ketahuan ya, karena kan datanya semua kepegang. Gila. Gitu. Terus keluar kerja karena stres, ya udah izin sama temen berarti. Iya, bilang baik-baik. Agak baik-baik. Harus ada kata agak baik-baik. Kenapa? Karena pertama sebenarnya emang karena emang udah stres kan. Kedua karena affair sih. Hah? Kenapa? Gimana ceritanya affair? Ada affair sama yang punya. Yang punya tuh cowok. Terus gimana ceritanya? Kok bisa affair? Bisa, jadi emang awalnya aku deket sama dia. Terus mulai sering diajak nongkrong sama teman-temannya yang satu kerjaan gitu-gitu. Terus adalah posisi luang gitu kan. Ya udah, terus diajak masuk aja. Oke lah gitu kan. Mau kita ketemu kan. Tapi kan nggak mungkin kita ngeliatin banget lah. Oh, affair sama owner. Nah, sekarang dia ada relationship gitu. Waktu itu ya sama Mbak lah. Mbak. Jadi agak-agak sulit kondisinya. Mbak gitu. itu siapa? Mbak itu siapa? Dia ada pacar sekarang gitu. Ke kantor juga? Enggak. Tapi ada, kadang dia harus kerja di yang bersangkutan sama kantor. Kayak vendor, partner gitu. Oh. Jadi agak gimana gitu. Tapi affairnya sebelum kenal? Sebelum kenal? Sebelum masuk kantor? Oh, emang kenal dari mana? Kenal dari Bumble. Emang Bumble tuh masuk ke segalanya ya. Dating apps. Gimana prosesnya? Udah ketemu aja, biasa chatting, rame, tukeran Instagram, ketemu. Ya udah, habis itu di offer gitu, dikasih offer. Oh, tiba-tiba ketemu, coba nongkrong. Iya, nongkrong sama teman-temannya yang satu kerjaan. Dari teman main itu teman satu kerjaan kan. Terus temennya udah sering kayak nawarin, ikut kerja aja gitu. Jadi kita kerja tapi nongkrong juga gitu. Selalu nolak sampai akhirnya kenapa nggak aku terima aja gitu. Gitu. Sampai pas dianya sendiri yang ngomong baru aku terima. Oh. Pas temen-temennya itu nggak aku terima kan. Walaupun posisinya sama dia. Cuman pas dia telepon baru aku terima. Gila. Wow, tapi kalian in relationship? Enggak. Terus? Deket aja, nongkrong bareng, ngebar bareng gitu kadang. Rame-rame atau berdua doang? Rame-rame, kadang berdua doang. Oh, udah sebatas itu aja. Tapi kan temen nongkrong ini juga teman kerja sebenarnya. Ya maksudnya mereka tahu, berarti sama-sama tahu. Mungkin ya, harusnya tahu. Berarti sebenarnya secara nggak langsung mungkin tahu, tapi nggak terang-terangan lah. Iya benar, yang mereka aja yang tahu, kalau yang lainnya sih nggak tahu. Oke. Terus kalau misalkan dia jalan sama cewek lain, kamu cemburu? Enggak sih. Kalau kamu jalan sama cowok lain, dia cemburu? Enggak juga.
Oh, Tapi paling dia sering nanya sih lagi sama siapa gitu. terus apa hubungannya kalau cuma kalian nggak in relationship, nggak apa namanya, nggak ada status, tapi affair, ya nggak bisa dibilang affair dong. Karena kita jauh. Apanya maksudnya jauh? Maksudnya udah sampai Umur? enggak, maksudnya kita udah kayak Umurnya beda jauh tapi. dia 30 plus sih harusnya. Enggak, aku lupa deh berapa ya ya. lumayan jauh lah. Main jauh sih. Udah ada anak dia, Duda. Oh dia duda. Duda tapi masih muda. Oh ya masih 30 plus, masih ini lah. Masih oke lah. Tapi lokal atau Chinese gitu? Lokal. Kenapa? Enggak, nanya doang. Lokal. Oke. Terus ya itu tadi nggak fair dong kalau cuma gitu dong, cuma temenan, ya udah. Temenan, iya. Tapi kan temenan nggak ciuman ya? Oh ini nggak ciuman. Oh ini ciuman. Oh baru kebaca, baru ngerti. Iya kan, harusnya lumayan jauh gitu. Sejauh mana? Sejauh paling jauh apa sih? Kalau kontak fisik? Hah? Kontak fisik ya ML. Iya udah ML. Oh iya. Udah. Oh tapi sebelum join. Iya, Oh betul. gitu, pantesan aja. Ya kalau itu patut ditinggalkan kan. Oh pantesan aja ya. Terus sampai sekarang udah gak kontakan dong? Masih kontakan. Masih gituan? Enggak. Enggak. Tapi kalau diajak mau? Enggak juga. Kenapa? Kan baik-baik. Tapi paling males kalau udah ada pacar, nanti takut dilabrak saya. Oh itu masalahnya. Ya enggak, males aja ngeganggu hubungan orang. Ya kan? Kalau dia putus? Enggak juga sih tetapan. Tidak menjelaskan statement sebelumnya dengan statement setelahnya. Kayaknya aku mau kamu tetap sama aku, tapi nggak usah pacaran, nggak usah ada relationship, tapi kamu tetap sama aku, nggak boleh sama cewek lain. Anjing, ribet banget. Apa term yang pantas untuk Apa tuh? apa ya, maksudnya apa ya, itu sebutannya apa kalau kayak gitu ya? Nggak boleh sama yang lain. Ya, dia nggak Tapi boleh punya pacar. tapi Sama aku aja. deketnya. Iya, Tapi kamu boleh deket sama orang lain. boleh. Nggak ada sebutannya sih, egois namanya. Iya benar, pengennya egois. Tapi kalau dia punya pacar tapi diem-diem kamu nggak tahu, nggak apa-apa. Kan nggak ketahuan. Nggak mau. Nggak mau. Oh ya, kalau nggak ketahuan kan posisinya aku nggak tahu ya. Iya. Berarti aku sama dia masih normal kan? Iya. Tadi tiba-tiba aku dilabrak sama ceweknya. Sungguh rumit. Berarti ini sangat egonya gede banget berarti. Khusus yang ini sih ya. Karena mungkin udah nyangkut ke kerjaan juga kali ya. Oh. Maksudnya kayak, tapi sekarang udah enggak, posisinya sekarang udah enggak ini. iya udah enggak. Skip. Dasar Bumble. Tapi kamu sering ketemu orang dari Bumble? Enggak sih, dia pertama. Terus sampai sekarang masih main tapi Bumble? Oh kadang-kadang masih. Sampai ketemu? Enggak. Terus Nyusul duluan. Hah? Kayak udah males duluan aja. Berarti kamu main Bumble iseng doang? Yang sampai ketemu, sampai lanjut nggak ada selain dia? Ketemu ada. Kalau lanjut yang sampai intens gitu nggak ada sih. Kayak ketemu sekali terus udah gitu. Kenapa? Udah pasti dia nggak cocok aja gitu. Gitu. Padahal nggak tahu, nggak ada tujuannya. Ya kalian ketemu kan pasti ngobrol-ngobrol, connect atau enggak kan kerasa sebenarnya. Masa nggak ada yang connect dari sekian banyak? Kenapa ya? Nggak ada. Susah, Gak ada emang susah gitu connect. kan? Klik kamu susah emang. Menurutmu gampang nggak connect sama orang tuh? Nggak. Ya behavior orang beda-beda, tapi ada yang gampang ada yang enggak. Nggak bisa dibilang gampang apa enggak. Tapi kalau dari aku orangnya adaptable. Nggak susah lah, nggak susah lah harusnya. Makanya pindah-pindah lingkungan baru, kantor, ganti-ganti kantor gitu, itu nggak terlalu sulit gitu. Terus aku juga orangnya sangat bisa dinego lah. Maksudnya nggak sulit untuk ngajak berbaur. Iya setuju tuh, aku setuju.
siapapun orangnya ya. Maksudnya perkara ini orangnya kastanya tinggi, kastanya rendah, ya kalau nongkrong nongkrong aja. Emang orang ada kasta-kastanya? Ada. Apa tuh contohnya? Ini anak suka dugem, mainnya main suka dugem doang misalnya. Atau ini anak kayaknya kita nggak connect karena ini anak rumahan banget, terus ini gamers banget, terus ini anak party banget, party goers, terus yang ini anak gamers, anak geek, terus ada yang suka yang anime gitu. Kan beda-beda. Tapi bisa masuk ke semua ya? Bisa. At least nyambung lah. At least ada kayak ada beberapa satu elemen yang misalkan aku ngerti soal party dikit, aku ngerti soal anime dikit, aku ngerti soal game dikit. Karena pernah main ini, karena pernah tahu ini, pernah baca ini gitu. Jadi sih. Ya, walaupun dia anak gamers tapi kan hidupnya nggak totally gamers doang kan. Pasti ada topik yang lain ya buat dibahas. Betul. Kayak gak susah. Kalau kamu gimana? Ketemu orang baru ngerasa halo, iya kenalan gitu, terus gak connect nih orang. Dari cara ngobrolnya atau dari iya kayak gak bakal bisa lama nih, ngeselin gitu. Tapi udah sepanjang ketemu masa pertama nih ya, pas di chat, kalau di Bumble kan dari chat ya, udah nyambung nih di chat, oke banget. Pas ketemu, gak telepon dulu? Langsung ketemu. Oke. Pas ketemu, aduh, dalam hati udah ngegerundel. Ngegerundel? Bisa nih. Itu bahasa apa? Dalam hati udah apa ya? Kayak ya apa? Dalam hati udah bergumam. Iya, bergumam dalam hatiku. Ngegerundel. Aduh, kapan nih baliknya? Masa mau minta langsung balik kan gak enak gitu. Pasti ngobrolnya oke, maksudnya lancar kayak. Lancar, tapi kayak kesel gitu. Jadi kenapa? Cuman tahu kalau ngobrol tuh harus gimana yang ideal, tapi dalam hati kesel gitu, nggak pengen ngobrol sama orang ini gitu. Karena pembawaan orangnya. Bisa karena pembawaan atau cara berpikir, atau kadang yang paling turn off kalau show off di awal ketemu. Aku gimana? Langsung interview gitu. Humble sekali ya. Kayaknya kita get along gaknya gampang banget deh. Iya. Tapi aku masuk satu kriteria dari yang tadi nggak, kayak suka show off terus? Nggak ada show off. Oh, aman berarti ya? Iya. Ya, tapi bener sih kalau yang kamu bilang kamu bisa masuk ke semua. Apa tuh tadi, kasta ya? Itu aku approve sih. Ya itu kan salah satu dalam hidup tuh itu namanya bertahan hidup. Kok kayak game? Iya kan? Kayak orang tuh bisa mati loh kalau gak bisa bertahan hidup loh. Cepet mati loh. Namanya aja bertahan hidup. Oh iya ya. Bertahan hidup, buat hidup. Oh iya bener ya. Iya juga ya. Kalau gak bertahan mati bapak. Iya bener. Iya juga ya. Maksudnya orang yang kayak ini orang susah keluar tuh bakal merasa dirinya lebih tertekan ketimbang orang lain. Padahal misalnya kamu ngeliat aku kayak gini ya, kamu tuh gak tahu seberapa tertekannya hidupku misalnya. Aku gak akan ngeliatin seberapa sulitnya hidupku ke orang yang ada di sekitarku. Karena itu akan jadinya aku memberikan energi negatif. Dan takutnya malah jadi menginspirasi, terus menginfluence orangnya. Wah kayaknya gue kayak dia sama nih, gue harus ngapain ya gitu. Itu yang sangat buruk sebenarnya, nggak boleh. Walaupun misalnya kayak gini-gini nih, kamu kan ngeliat aku, wah kayaknya ketawa terus. Gitu. Padahal misalnya utangku berjuta-juta, pinjolku kacau, BI checking rusak, di kantor nggak bener, kerjaan nganggur misalnya ya. Ya aku nggak akan ngasih tahu itu gitu. Sebisa mungkin, karena itu memberikan energi negatif. Tadi aku bilang, aku nggak tahu, ada orang yang bisa menyembunyikan kan. Aku tuh bukan orang yang jago menyembunyikan, tapi memang sebisa mungkin nggak usah gitu, takutnya nanti ngebawa pengaruh buruk buat orang. Apalagi kalau orang baru, kayak misalnya kita baru kenal, apaan sih ini orang, kayak ada orang yang hidupnya ngeluh mulu kan. Ada banyak, dikit-dikit ngeluh banyak. Syukur kalau dia ngeluhnya di dunia nyata. Kalau di sosmed ngeluh terus seneng keluhannya ditanggapin orang, ada kan yang kayak gitu. Sosmed jadi buku diari ya. Iya. Nah by the way, sosmedmu rame juga ya? Lumayan. Menurutmu rame nggak? Rame lah. Masa sih? Followersnya baru dikit? Ya akun yang baru.
By the way, kalau yang penasaran sama akun Twitternya Alisa, silakan cari sendiri aja. Saya tidak akan memberi tahu karena akun Twitternya dikunci gak sih? Dikunci enggak? Enggak ya, dikunci ya? Enggak dikunci. Oh, kira dikunci. Kenapa harus dikunci? Karena kita menjual sesuatu gitu, ya kan? Ada orang yang, aduh, tweetnya rame lagi, kunci dulu. Ada yang kayak gitu. Oh, ya sementara gitu ya. Ada yang emang orangnya picky buat mengekspos, buat apa ya, ngasih tahu dirinya gitu. Apalagi yang akun Twitternya emang khusus gitu, nggak open buat publik misalnya. Ini emang open buat publik, kalau bisa banyak yang tahu. Tapi khusus di sini nggak mau ya. By the way, tadi kan kita bahas real life-nya nih ya. Sekarang kita bahas akun Twitternya, apa akun alternya atau akun apa ya disebutnya? Alter dong. Akun alter ya? Alter, buat yang belum tahu, akun alter itu bisa dibilang, ini nih definisi dulu dan sekarang bergeser ya. Kalau menurutku dulu tuh alter dipakai buat second identity yang nggak layak di share di main account. Jadi misalnya orang di real life-nya bacot mulu, tapi di alternya dia cuma diam atau kebalikannya. Ada juga yang suka ngata-ngatain bosnya. Ada juga yang suka ngata-ngatain temen dekatnya, circle terdekat, environment apapun itu, environment sekolah, keluarga, kantor, ketoksikan circle-nya gitu kan seringnya. Tapi sekarang alter itu dipakai istilahnya untuk sexual activity. Entah dia menunjukkan asetnya, terus posting dengan PD-nya dia sama siapa, ditambah dukungan dari account base, jatuhnya apa ya namanya, apa ya kalau yang kayak base. Oh iya tahu FBB gitu. FBB kayak gitu, ditambah akun-akun kayak gitu yang sangat-sangat mensupport yang seperti itu. Nah, akunnya Alicia ini disebutnya akun alter karena sering posting yang berbau aset dalam tanda kutip. Ya, berarti bisa dibilang kamu mau didefinisikan apa kalau di akun Twitter itu? Angels. Kenapa sih disebutnya angels ya? Nah itu sampai sekarang aku juga nggak tahu sih kenapa harus disebut angel, nggak tahu. Ya. Waktu itu pernah ngobrol sama salah satu account juga di Twitter, namanya Om Ted B. Oh iya tahu aku tahu. Nah itu the first aku ngobrol sama orang yang aktif di Twitter tentang, jadi dia tuh suka open BO orang. Jadi dia tahu semua angels. Kayak subes gitu ya. Subes, betul, suhu besar. Subes besar. Kayak aneh gitu, subes, suhu besar. Kurang itu. Subes tuh suhu besar. Kenapa subes? Ada loh yang nyebut gitu. Tapi suhu besar. Ya, baik, subes besar. Jadi suhu besar itu salah satu sebutan untuk orang-orang yang aktif biasanya di forum. Forumnya itu biasanya kayak forum yang dewasa plus tapi dia tuh udah jadi suhu, kayak udah masternya lah di situ, dia tahu semuanya lah tentang dunia underground. Nah, Om Ted B ini pertama kali ngobrol, 2 kali ngobrol. Jadi pertama tuh ngobrol online. Dua-duanya online sih. Online. Tapi ngobrolin tentang waktu itu ngobrol di Zoom tentang dunia kayak gini juga, angels. Makanya pertama kali tahu tentang angels tuh dari Om Ted B. Nah dia cerita tuh semuanya, angels kriterianya seperti apa, ininya kayak gimana. Terus suatu saat dia lagi ada acara di apartemen di daerah Kuningan. Terus aku diajak. Oh. Yes, kayak ikut aja nongkrong gitu. Jadi di situ tuh aku datang ke situ, aku tanya ada siapa aja Om. Ini setelah ngobrol ya, jadi kan dia udah ngobrol kayak, Om kapan-kapan nongkrong dong Om, ngobrol gitu, pengen tahu. Maksud dalam hati gue kayak, apakah ini
ini orangnya real nggak sih, maksudnya kayak gimana, apa aku udah nggak tahu bayangannya kan, kayak ini orang bayangan aslinya kayak gimana ya, kaya banget kali ya, sering booking cewek gitu atau gimana. Akhirnya aku ngobrol, terus tukeran kontak, akhirnya ketemu, akhirnya main aja ke sini, ada siapa aja, nanti ada teman-teman kok di sini gitu. Ternyata di apartemen itu ada cowok berapa, ada cewek berapa, terus kayak wah anjing, dalam hati ngapain nih, party nih. Kalau party ngapain ngajak nih? Terus ini sini aja kenalan, terus wah aku kan takut ya, apa ini takutnya om mafia bukan ya, wanter busuk ditodong pistol kan, takut kan. Terus ketemu di bawah, diajak dijemput lah sama orang cowok juga, lagi bawa pizza gitu. Oh ya mas ini ya, iya terus kenalan, terus naik ke atas. Terus dia kayak penthouse gitu ruangannya, kamarnya banyak, biasa lah kan ada ya kalau di apartemen. Situ ada cewek, ternyata di situ ceweknya itu angels gitu. Di situ lah aku baru tahu, oh om ini emang kayak gini om, ya minum kasih makan pizza, terus kayak oh gini, terus tahu ini angels. Jadi di situ tuh cowok-cowoknya pernah make si angels ini, pernah make si ini yang ada di ruangan itu. Iya, jadi pernah main ini, terus ada satu orang yang beda account, satu orang itu dia account promoter, jadi kayak reviewer. Tahu nggak? Ada kan? Aku baru tahu. Oh gini aslinya. Sampai kan dia mention di akun Twitterin, terus aku langsung cari tahu akun Twitter. Oh ini aslinya gitu guys, Kak. Ini real angels asli, dari ini ratingnya ini gini. Oh ada juga yang profesinya gitu ya. Terus kulihat nih orang backgroundnya apa ya, beda-beda kali ya, terus pekerjaannya apa, terus mereka ngumpul gini rutin apa enggak, ngapain tujuannya gitu. Terus dari situ lah aku tahu tuh ternyata ada angel. Terus ada juga angelsnya bawa anaknya rewel di kamar gitu. Terus ada yang ke kamar duluan. Ini orang mau gituan apa gimana sih, maksudnya ngapain? Nah di situ tuh baru pertama kali ngerasain experience di tengah orang-orang yang emang aktif banget di Twitter, yang open BO yang ini gitu. Makanya angels itu ya harusnya tanya kali ya ke Om Ted ya, harusnya kenapa disebut angels ya? Harusnya tanya ke Om Ted, kenapa disebut angels dan kenapa klien itu disebut devil gitu ya? Oh klien itu devil? Angels and devil? Setauku gitu. Devil apa demon? Devil kok. Oh biasanya tapi jarang angels sih disebut. Demon. Jarang denger devils. Oh iya ya, devils ya? Dulu pas 2021 tuh masih ada yang nyebut-nyebut gitu, tapi kalau sekarang lebih disebut klien aja. Oh. Dulu masih ada yang nyebut-nyebut gitu. Oh iya, kalau klien ya sering denger sih. Oh klien, angels. Oh gitu. Ya. Jadi Alicia ini adalah angels. Emang Twitternya isinya promo-promo. Betul. Lagi di mana? Iya. Dan kebetulan ini lagi di Jakarta. Iya. Dan besok udah ke Medan lagi. Betul. Wah, presiden. Sibuk ya? Kampanye sibuk. Mengkampanyekan kebahagiaan loh. Oh iya benar. Beberapa kali aku pernah ngobrol sama yang open BO juga, angels. Sebelum masuk ke situ, kayaknya aku harus tanya dulu, kenapa bisa kepikir buat open BO, terus gimana sampai bisa ke Twitter jualannya, kenapa harus ke Twitter, kenapa nggak pakai platform lain kayak chat itulah. Oh iya. Terus gimana cara menentukan tarif awal, gimana masuk ke dunia yang seperti ini tuh, apakah ada orang yang mereferensikan? Jadi reminiscing ya kita ya. Aku jadi reminiscing ya. Kan tiap orang punya reason yang beda-beda kan. Pasti. Kalau Caca tuh mungkin yang udah pernah dengar, Caca So Fantastic itu emang dia kan jelas motifnya ekonomi. Dia tuh punya anak, suaminya nggak ada, anaknya dibesarin sama dia. Ya dari situlah, dan dia nggak mau terus-terusan, mau berhenti hidup normal saja, tapi belum tahu sampai kapan. Makanya lagi mungkin duitnya lagi dikumpulin atau segala macam. Kalau kamu gimana? Aku udah masuk kuliah nih.
tapi nggak bisa memenuhi buat bayarnya. Lah, masuk kuliah tapi bingung bayarnya. Iya, jadi kayak baru tekad aja. Baru tekad aja. Dan waktu itu uangku emang ada tapi nggak bisa. Aku tahu kalau aku pakai uang ini nggak akan selesai kuliahku. Kenapa kurang maksudnya? Iya, kurang. Jadi emang motivasinya emang aku mau buat bayar kuliah, buat bayar kosan gitu-gitu. Itu aja motivasinya. Iya, udah itu aja lebih. sih. Enggak lebih. Enggak kan ada yang saya pengen punya barang mewah, pengen punya HP apa? iPhone terbaru. Iya, Itu boba juga. gitu ya. Boba. Enggak ada sih. Enggak, emang Enggak purely buat purely waktu itu. pendidikan. Wah, nice. Pure. Waktu itu. Sekarang enggak. Ada tambahannya. Terus mikir apa yang terlintas di depanmu? Oke, saatnya open BO. Waktu itu lagi nongkrong sama teman kan, cowok-cowok biasa kan, mulutnya kan gitu ya, cowok ya. Terus cerita-cerita tentang open BO, tentang pijet, gitu lah cowok-cowok. Terus aku pikiran, apa aku coba aja ya, gitu. Kayaknya kalau emang lanjut. kayaknya easy money kan, dan bisa dilakukan ya sebulan kayaknya kelar nih gitu. Aman, mau minum? Aman. lanjut. Kan easy money nih, kayaknya sebulan gitu kelar gitu. Ekspektasi ya, kan masih ada ya. Udahlah, iseng aja nanya ke temen, gimana sih emang kamu open BO BO cewek tuh kayak gimana? Gitu-gitu, sampai akhirnya aku beraniin diri buat bikin fake account dulu. Oke, mulai dari fake account ya. Terus aku cari hashtag kan, sesuai lah kayak gimana temanku cerita gitu kan. Pas dia nyari, aku cari, terus aku lihat, aku mulai mempelajari orang-orang di situ ngapain aja, apa yang diposting, harus gimana. Terus di situ ada angel, ada promotor, ada subes, gimana sih cara kerjanya gitu. Aku amatin aja selama 1 bulan penuh. Aku follow sampai gimana cara nentuin harga ya. Aku maaf ya Mbak Angel aku DM dan ku PHP. Serius? Nggak PHP sih, tapi aku nanya, tapi aku nggak BO karena aku emang pengen survei harga di sini tuh berapa gitu. Sebagai cowok maksudnya? Oh gitu. Harus dong, kalau nggak dari mana aku tahu harganya kan? Oke. Otomatis aku harus japri satu DM lah ya, DM satu-satu. Jadi aku bandingin dari A sampai Z lah baratnya, dan di situ aku nemuin berapa sih yang sewajarnya aku rata-rata aja gitu. Berapa waktu itu nentuinnya? Awal banget 900.000. 900.000 itu sehari? Maksudnya 1 jam? 1 kali 1 jam. Oh, oke. 1 kali 1 jam itu 900.000. Oke, akhirnya pakai harga itu. Pakai harga itu, terus bikin rules yang masih di typing, terus di screenshot, bener-bener begitu. Terus jalan lah, tapi ternyata tidak semudah itu. Kenapa nggak semudah itu? Ternyata nggak, ketika kita posting kita bisa langsung dapet klien. Nggak seperti ekspektasi dong. Iya. Kita harus nunggu, harus nyari kepercayaan. Ya, itu susah sih emang. Harus ada yang tahu kita, gitu kan. Ya udah, akhirnya sampai ada klien nih yang mau DP. Terus? Tapi awkward banget kan. Tetap aja kita tahu teori cara bekerjanya di situ, transaksinya gimana. Tapi pas klien datang ke ruangan kan awkward. Kita harus gimana? Aku harus gimana gitu. Aku harus bersikap seperti apa? Atau apakah ngobrol dulu? Apakah langsung terjadilah? Terus? Ini first client nih. Tapi aku gak berani nih bilang kalau aku first client. Oh, terus gimana? Kalau dia first client maksudnya, gak berani aku bilang karena aku takut nanti dimanfaatkan atau apa gitu kan. Pasti ditanya dong, baru ya gitu kan, kelihatan dari followers ya. Iya baru gitu kan. Terus pasti ditanya udah ketemu udah berapa lama, udah gitu-gitu. Pasti aku bilang karena akun kuku bikin itu barengan sama pas aku bikin akun yang buat nanya-nanya, otomatis kan dia udah ada spare 1 bulanan lah ya. Aku bilang udah 1 bulan gitu. Padahal belum ada itu kan aku. Emang dasar.
perempuan pandai ini ya, menutupi ya. Ya udah gitu, terus ngobrol lama banget ngobrolnya. Dan aku nggak berani memulai yang yuk gitu. Terus gimana akhirnya? Cara mulai gimana? Dia yang ngajak duluan. Ayo gitu. Iya. Ayo tuh berarti udah ayo langsung gas baru. Oh. Gitu. Wah. Tapi nggak ngerasakan ada orang yang nggak nafsu. Enggak sih, nggak nafsu emang. Terus gimana kalau gitu? Karena pikirannya udah setting emang tujuannya buat uang kan. Iya. Ada target kan di situ. Iya. Jadi ya emang udah melakuin aja kayak lagi kerja gitu. Emang kerja sih tapi. Iya. Tapi kan ada orang yang nggak bisa gitu loh, kayak gimana, becek nggak bisa, sange nggak bisa, lagi kayak gitu karena ini orang nggak ada keterikatan gitu. Baru pertama ketemu aja. Gimana ngatasinnya coba? Sementara sebelumnya kamu melakukan hubungan seksual tuh hanya sama pasangan. Iya bener. Iya. Sama pacar. Sama pacar lagi. Tapi sebelum first client itu emang cowoknya cuma satu. Ada beberapa sih. Oh. Enggak, maksudnya dalam interval waktu ya. Iya. Enggak sekaligus ya. Tahu. Iya dong. Berarti ini orang keberapa? Masih ingat gak? Ngitung gak? Harus dihitung nih. Ya enggak, saya ingatnya aja. Kira-kira ingat gak? Enggak ingat sih, tapi enggak lebih dari 5. Oh, berarti enggak lebih dari mantanmu tuh paling 3 atau 4 misalnya gitu. Iya, ngitung dia. Jadi mengingat ya. Ya. Oke, baru klien inilah masuk. Oke, setelah pertama kerja ada butuh bantuan pelumas gitu. Waktu itu nggak tahu kalau ada yang namanya pelumas. Oh iya. Astaga. Nggak tahu. Ya karena baru pertama juga. Oke. Tapi lancar tuh akhirnya. Lancar. Akhirnya. Lancar, alright. Yes, selesai. Easy money. Oke. Tapi abis itu muntah-muntah. Hah? Muntah? Iya, jadi selama beberapa bulan gitu. Hamil? Enggak, muntah-muntahnya kayaknya stres deh. Kok? Jadi kan pasti kalau abis gitu kan lapar ya. Makan lah. Tapi pasti balik lagi gitu. Muntah? Capek atau pikiran? Pikiran mungkin ya. Jadi kayak pasti muntah-muntah sampai beberapa bulan deh itu. 1,5 tahun ada. Wow, lama juga ya. Penyesuaiannya. By the way, ini tahun berapa ya first client? 2020. Oh, pas COVID dong. Wah gila, pas COVID lagi. Bukan COVID ya. Wah gila. Kan waktu itu sampai yang kalau Mbak Angel mau open, biasanya mereka posting ini kan. Apa tuh? Hasil swab gitu. Wah gila. Jadi ada modalnya dulu. Anjrit. Tapi abis itu kena mental. Nah abis itu dari first client sampai klien keberapa kok ternyata ekspektasiku yang sebulan selesai ini nggak bisa gitu kan. Nagih maksudnya? Nggak bisa selesai sesuai target uang yang kubutuhin berapa, tapi nggak bisa gitu karena kan belum rame ya, belum banyak kenal, belum dikatain palsu lah, fake lah gitu-gitu. Akhirnya berhenti sampai awal 2021 baru mulai lagi. Oke. Kena mental. Tapi habis itu 2021 udah lancar tuh. Lumayan. Iya. Masih di suatu kota tapi belum yang kayak sampai luar kota. Wah, belum ekspansi. belum ekspansi wilayah. Nice. Terus berarti mulai ekspansi gitu setelah berapa lama? Setelah aku ketemu salah satu angel juga. Oh, sempat ketemu salah satu angel. Jadi aku yang approach duluan kayak nanya-nanya gitu. Aku baru terus mau kenalan. Sedaerah baik-baik. tapi. Sedaerah. Terus ternyata ada yang namanya expo keluar kota gitu. Itu namanya expo. Expo kayak G-Expo. Ya, karena kita di display di satu kota gitu ya, mendatangi satu kota gitu. Barulah. Kota pertama kemana? Ntar dulu, kenapa aku lupa ya? Kemana kota pertamaku? Tapi masih daerah satu daerah sekitar situ atau? Kayaknya ya deh, aku lupa sumpah. Parah banget. It's okay. Masih Jawa Tengah lah.
sekitarnya. Sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya. Karena Expo kan cuman Jogja, Jogja, Surabaya, Jakarta. Oh iya, cuma itu doang. Wah, itu kota gede semua. Iya, Surabaya, Jakarta, Jogja, Ya, Semarang, 4 berarti. ya itu ya. Oke. Wah, berarti kalau yang keluar pulau Sekali. kemana? Ke calon ibu kota baru. Wah, serius? Serius. Kalut? Itu man, kok Kalut sih, Kalteng. Hah, ibu kota baru bukannya Pasir Penajam? Utara lah. Bapak, Aku harus calon ibu kota baru ya. calon ibu kota baru Pasir Penajam kan? Pasir Penajam. Utara. Ntar dulu, ibu kota Indonesia loh. Calon ibu kota baru kan? Heeh. North Pasir Regency is Indonesian province is Kalimantan Timur. Itu maksudnya timur bukan tengah ya? Enggak, timur. Palangka emang timur. Oh, Palangkaraya. Ibu kota baru bukan Palangkaraya. Bukan ya? Bukan. Man, ibu kota baru Palangka. Kalau Palangkaraya Kalimantan Tengah, betul. Bener kan? Tapi kalau ibu kota baru itu Pasir Penajam. Ibu kota Indo loh. Iya, yang mau dipindahin ini Iya. kan? Iya. Oh, bukan di Palangka ya? Astagfirullah, selama ini aku pikir itu calon ibu kota baru. Ya Allah. Beneran? Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Oh my god, kupikir Palangka. Calon ibu kota NKRI yang mengganti baru. Jakarta. Pindah ke? Namanya PPU Penajam Pasir Utara. Kirain aku di Palangka, sumpah. Gak apa, ada. Pantes gak ada terjadi ilmunya, apa-apa di sana. ada. Oh, Palangkaraya. Wow, gimana experience-nya? Oh, itu experience yang paling Kenapa? paling berkesan, Oh iya. paling bikin deg-degan. Karena yang nge-private adalah siapa tuh yang private kira-kira? aku nyebutnya gimana ya? Ya sebut aja. Apa misalnya gitu? Anak atau apanya? Aparat ya berarti ya? Oh, Bisa disebut nggak? aparat. Ya, aparat lah, salah satu Iya, aparat. salah satu aparat. Oh. Cuma Kaget. Satu. Dan aku dijemput di bandara, dia masih pakai seragam. Wah. Gila. Jadi kayak deg-degan kan? Deg-degan banget lah. Takut ditangkap ya? Iya, bener banget. Terus. Jadi keluar dari bandara, ditelepon, Beb, kamu langsung mobilku ini. Kamu langsung ke belakang mobil, nanti aku buka bagasi. Kamu masukin koper. Abis itu kamu jalan ke depan, langsung aja naik gitu. Ya kan? Wah, serem banget. Otomatis aku taruh koper dong. Kan kalau dari belakang gak kelihatan tuh orangnya pakai baju apa kan. Cuma kelihatan rambut gitu loh kan. Iya. Aku taruh koper, aku buka pintu. Kaget dong saya. Geng. Kenapa yang menjemput memakai seragam itu? Waduh. Ya kan? Langsung Terus kayak ke hotel. deg-degan nunggu sepanjang jalan aku diem aja. Wah. Dia udah nyoba ngobrol gitu, tapi aku udah kayak pikiranku udah kemana-mana gitu. Penjara nih. Menuju penjara ini sih. Menuju sesuatu yang seperti itu gitu. Wah. Sampai akhirnya dia bilang gini, kamu jangan takut, aku jemput kamu karena aku emang baru balik kerja, maksudnya masih dalam waktu kerja gitu. Nanti pas kita ketemu, aku udah nggak pakai atribut gitu. Jadi aku ngantar kamu ke hotel, nanti kamu tinggal, terus aku datang lagi gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi sepanjang di hotel, di dalam hotel tuh kayak deg-degan gitu tetepan. Terus dia akhirnya Nanti datang gimana lagi. ya? Nanti itu bener nggak ya? Nanti dia datang tapi Datang sama temen-temennya lagi. iya gitu kan. Tetap ada rasa-rasa kayak gitu. Gelisah aja sampai dia datang, ternyata nggak pakai atribut jadi ya aman. Berarti experience-nya deg-degan, aman, Lega. Gitu. Ada bad experience nggak? Ada Yang di mana tuh? di Jogja. Wow, kenapa?
Kuusir tuh Hah, diusir? Anjrit. Sampai diusir anjir. sampai kuusir karena emang Kenapa? sepanjang dari ketemu sampai berapa menit kemudian dia ngomongnya satu kebun binatang. Jadi nggak enak didengerin gitu. Kenapa? Kok nggak alasannya apa dia ngomong kayak gitu? Nggak tahu. Misalnya kita ngobrol gini kan, kita normal ngobrol ya. Dia gimana? Dia ada ngomongin yang hewan-hewan itu terus-terusan gitu. Iya, maksudnya konteksnya apa? Ngomong gitu. Misalkan Ngobrol doang, ngobrol. contoh coba satu kalimat misalnya gimana? Anjing kamu cakep misal gitu. Terus anjing gini-gini bla bla. Jadi selalu kayak ada awal dan akhir dari kalimat yang dia ucapkan tuh ada itu gitu. Dibilangin aja kayak jangan ngomong kayak gitulah. Udah, tapi kan kadang ada beberapa orang yang nggak bisa diomongin kan. Oh. Sampai akhirnya udahlah, kamu keluar aja, kita batal, aku bilang gitu. Terus jangan marah dia bilang gitu kan. jangan marah anjing. Yang itu udah agak, tapi kan udah kayak ilfil gitu kan. Iya. Terus dia masih sempat nanya, gimana dong ininya? Apa? Di refund. Aku refund, bilang gitu saat itu. Tapi orangnya menarik. Enggak. Tidak lagi ya. Tidak menarik. Lain hal kalau menarik kali ya. Mungkin akan beda ceritanya ya. Iya. Anjing. Parah nih dia physically. Anjing. Aneh banget sih kalau dia ngomong. Kenapa ya, kebiasaan kali ya? Tapi itu udah nggak normal sih menurutku. Kan emang ada kadang kita butuh harsh words gitu kan buat di kamar gitu. Ini udah kayak yang nggak bisa ditoleransi lagi. Oh. Selain itu ada lagi? Ada. Yang gimana? Sekali juga di Jogja. Parah, kenapa kota itu masalah terus ya? Ada di kepalaku ditempelin teplak gitu. Anjing, kenapa? BDSM. Beda ya, kalau BDSM kan bagiannya bukan kepala ya. Ini kenapa? Itu dia bilang jangan gigit puting gitu. Oh gitu. Padahal gak gigit, aku gak gigit sama sekali. Wah, dia kasar tuh ya, emang kasar banget. Emang kasar banget. Wow. Kasar banget. Terus kalau gitu gimana nggak goyang toeng pusing? Lebih ke kayak aku harus gimana ya gitu. Oh. Aduh, ini udah berapa jam? Ini udahan ya. Pengen cepet kayak waktu tuh cepet berlalu gitu. Ada ya aneh-aneh ya. Ada. Apa lagi? Ada lagi nggak? 3 lah kan tadi baru 2. Nggak tegang, nggak bisa tegang. Oh, kenapa ya? Dibilang nggak? Bilang. Kenapa? Bilang sebelumnya. Apa katanya? Katanya emang dia nggak bisa tegang. Lah terus Jadi ngapain? Jadi dia pas dari DP sampai ketemu kan ada interval waktu tuh. Pas udah DP dia nggak bilang, baru setelah mau ketemu dia bilang kalau intinya nanti pas ketemu jangan ngerasa gimana karena aku nggak bisa tegang. Kenapa dia udah Dan cek ke nggak dokter? bisa ejakulasi gitu. Jadi aku hanya menikmati foreplay, terus emang nggak bisa tegang. Jadi kenapa? Emang dia udah usah tersinggung cek ke atau dokter apa-apa. gitu? Aduh, nggak berani nanya dong. Oh iya sih, takutnya gimana ya? Iya sih, jangan deh. Nggak berani nanya dong, itu kan sensitif banget buat cowok gitu. Ntar keluar lagi anjing. Jangan deh. Gitu. Oh, ada juga ya? Ada. Wah. Bahkan nggak cuma sekali sih. Oh iya? Iya. Ada juga yang karena dia katanya dia nge-BO buat bener-bener ngetes apakah dia bisa tegang apa enggak. Oh, tapi kalau susah, nggak bisa ditanya lagi, nggak bisa divalidasi juga ya. Takutnya sama cowok misalnya bisa malah. Oh, dia sebenarnya beda server gitu ya. Iya, atau bisex misalnya, sama cewek nggak jijik, suka juga, mau juga, tapi lebih turn on sama cowok misalnya. Mungkin nggak pernah confirm dong, nggak pernah betul, nanya, nggak berani. Makanya itu tadi kayaknya nggak bisa divalidasi juga, susah. Beberapa kali sih terjadi. Oh, bisa ada juga. Jadi pas masuk ruang langsung bilang dia, tapi apa gimana perasaanmu kalau kamu nggak bisa tegang? Gimana, harus dicek ke kesehatan sih. Iya kan, itu kan penting kan. Tapi kan ada sesuatu yang di dalam hati gitu. Kamu nanya aku nih memposisikan diriku sebagai yang mana? Sebagai yang nggak bisa tegang. Ya aku harus cek
kalau ditanya ini aku harus cari tahu dulu ini kenapa gitu. Kalau dari pangkalnya aja aku nggak tahu, aku harus komen apa, dan aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Iya benar sih, benar. Ngetes dengan open BO juga nggak solusi, iya kan? Sebenarnya lebih ke dokter ya. Medis kan. Nanti ketahuan dulu nih, oke ternyata karena ini. Baru nanti setelah dicoba kasih terapi, baru cobalah testing sekali. Bukanlah itu jadi langkah utama gitu. Itu bad experience. Best experience. Jatuh cinta. Normal. Normal ya. Normal dong. Bisa jatuh cinta ya? Bisa. Kenapa? Ternyata bisa. Karena berkali-kali, pasti gak mungkin sekali tuh biasanya kayak gitu. Sekali doang. Aneh ya? Kok bisa? Gimana? Itu aku sampai libur deh gara-gara kepikiran gitu. Kan emang susah ya pasti buat suka sama klien tuh. Jatuh cinta lah. Ini udah jatuh cinta sih. Apa yang bikin jatuh cinta? Tolonglah jangan bullshit amat, harus di-explain kok bisa. Kalau misal kita suka doang sama orang gitu kan udah wajar ya. Ini ketemu klien, kita nggak tahu dia orangnya kayak gimana, kehidupan aslinya gimana, kerjaannya apa, hobinya apa, dia sukanya apa. Tapi aku suka aja sama orang ini gitu. Ampe setelah ketemu pun aku suka gitu. Kepikiran gitu. Bisa dibilang jatuh cinta nggak? Bisa. Tapi kan? Udah diungkapin belum? Sampai sekarang belum lah. Terus dia lebih dari sekali ngajak ininya. Iya, ketemu kita beberapa kali lah. Ketemu doang atau sekalian main? Sekalian main. Ada yang nggak main sih. Ada yang nggak main. Kenapa? Kok aneh juga ya? Nggak bisa diungkapin ya? Itu nggak bisa sih. Sampai sekarang pun kalau ditanya masih suka sama dia masih. Tapi kalau buat kayak aku approach langsung ke dia ngomong aku suka lo sama kamu gitu, atau lebih dari itu nggak bisa sih, nggak bisa, nggak mungkin gitu. Kita pun udah sampai tahu, jadi mungkin kalau aku udah tahu real life dia dan dia udah tahu real life aku akhirnya. Lah kenapa? Sampai akhirnya tahu gitu. Nggak, kalian akhirnya sepakat buat ngasih tahu itu? Iya ngobrol gitu, akhirnya tahu, dan sampai tahu WA pribadi gitu. Anjir. Sampai IG pribadi. Twitter pribadi. Wow. Rumah di mana? Anjir. Itu rumah dia di mana? Dalam rangka ngobrol apa sampai bisa kebongkar ke? Otomatis aja udah kayak nggak ada kita tutupin gitu. Foto bareng. Foto bareng lagi. Wow. Padahal aku share foto aja kan nggak ya? Iya. Sama sekali nggak ada share foto, nggak ada share muka, nggak ada yang punya fotoku. Tapi sama dia ini beda gitu. Aku diajak foto mau aja gitu. Ini emang agak lain nih, ini satu orang ini. Gak ada yang spesial dari dia, cowok biasa. Cowok biasa, punya kerjaan yang biasa, bukan sesuatu yang orang-orang pengen deketin gitu. Oke. Ya itu biasa. Ya. Ya bisa ya gitu. Sangat menyebalkan sih, tapi buat aku kan sangat mengganggu pikiran. Ya itu tadi ya. By the way udah 1 jam lebih 10 menit. Kurasa udah cukup. Lama sekali. Besok ya kita harus ada istirahat. Aku kerja, kamu kerja. Pagi aku berangkat flightnya. Iya. By the way terima kasih waktunya. Terima kasih juga. Semoga gak kapok. Please jangan kapok, ini ceritanya belum selesai. Ini juga karena waktunya terlalu sempit, terus baterai juga udah lowbat. Udah tulit-tulit. Iya, jadi hopefully next time kita bisa ngobrol lagi. Nanti episodenya ini ku edit dulu, terus nanti sebelum publish ku share dulu. Iya, baik Om. Buat yang udah dengerin terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kalau kalian mau tahu siapa Alisa silahkan cari tahu sendiri. Akhir kata gue pamit dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye bye. Makasih. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.